Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah tren baru muncul dan menyebar cepat di berbagai daerah. Di kampung-kampung Jawa Timur, iring-iringan truk dengan tumpukan speaker raksasa mulai menarik perhatian. Dentuman musik remix terdengar dari kejauhan, disambut sorakan, jogetan, dan keramaian jalanan. Fenomena ini dikenal sebagai sound horeg. Ini bukan sekedar pertunjukan keliling. Sound horeg berubah jadi identitas baru dari perayaan rakyat. Banyak yang menyukainya karena gratis, meriah, dan dianggap sebagai alternatif hiburan. Namun tak sedikit yang justru merasa terganggu. Warga mengeluh tak bisa beristirahat, anak-anak sulit belajar, dan lansia merasa stres karena dentuman yang sangat keras. Di beberapa tempat, konflik pun mulai muncul. Pemerintah Jatim mulai turun tangan, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Tapi apakah permasalahan selesai sampai di situ? Atau justru memicu persoalan sosial yang lebih besar? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik fenomena ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menjadi perbincangan warganet. Di banyak wilayah di Jawa Timur, pemandangan truk dengan pelantang suara raksasa sudah menjadi hal biasa. Bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya sehari-hari. Di satu sisi, banyak masyarakat yang menyambut sound horeg sebagai bentuk hiburan rakyat. Tapi gelombang protes mulai bermunculan. Beberapa warga merasa terganggu dengan suaranya yang sangat keras dan tidak mengenal waktu. Lantas bagaimana selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Fenomena sound horeg awalnya muncul sebagai bentuk kreativitas lokal. Truk-truk dihias dengan sistem audio berdaya besar, memutar lagu remix dan koplo dengan volume ekstrim sambil berkeliling desa atau kota kecil. Pada 20 Oktober 2024 lalu, sound horeg juga pernah tampil di skala nasional sebagai bagian dari iring-iringan pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Bagi sebagian besar masyarakat kelas bawah, ini adalah bentuk hiburan yang terjangkau, bahkan gratis. Gak perlu pergi ke konser atau menyewa panggung, cukup duduk di depan rumah dan musik sudah datang sendiri. Namun, seiring dengan popularitasnya, keluhan mulai bermunculan. Suara yang ditimbulkan oleh sound horeg bukan suara biasa. Ini adalah dentuman dengan frekuensi yang sangat tinggi. Warga mulai merasa terganggu, banyak laporan yang masuk. Ada juga kasus-kasus yang terjadi di berbagai tempat. Ketegangan pun mulai meningkat di beberapa daerah. Tapi di sisi lain, ada beberapa yang menyayangkan kalau hiburan ini langsung dilarang. Mereka bilang ini bagian dari budaya, menjadi tempat anak muda mengekspresikan diri, dan jadi hiburan bagi masyarakat. Sekarang, citra sound horeg sudah berubah. Dari yang dulu dianggap menghibur, kini dipandang sebagai pengganggu ketertiban umum. Akhirnya perdebatan mulai muncul. Ada yang dukung, ada juga yang menolak. Di media sosial juga ramai. Videonya sering viral dan jadi bahan pro kontra. Memangnya apa risiko kesehatan yang bakal ditimbulkan karena sound horeg? Suara keras sound horeg bukan cuma bikin kaget atau susah tidur. Menurut Dinas Kesehatan Tulung Agung, tren hiburan ini sudah masuk tahap berbahaya bagi kesehatan. Dinkes Tulung Agung pun memberi peringatan tegas. Mereka menyebut aktivitas seperti sound horeg bisa menyebabkan tinnitus atau denging di telinga, gangguan tidur, stres, bahkan sampai mengganggu keseimbangan saraf. Masalah utamanya ada di tingkat kebisingan, karena ambang suara yang aman untuk orang dewasa hanya maksimal 80 desibel, sedangkan untuk anak-anak lebih rendah lagi, sekitar 70 desibel. Tapi faktanya, sound horeg bisa menembus angka 130 desibel, jauh melebihi batas normal tubuh manusia. Yang bikin lebih mengkhawatirkan, sound horeg ini bukan seperti konser biasa. Kalau konser, suaranya statis, hanya terdengar oleh penonton yang memang datang mendekat. Tapi sound horeg bersifat mobile, berpindah-pindah dan sering menyusuri pemukiman warga. Jadi meski kita nggak ikut nonton, kita tetap bisa terkena dampaknya. Efek dari suara berlebihan ini nggak langsung terasa,
tapi bisa menumpuk seiring waktu. Mirip seperti dampak asap atau polusi udara, terutama berbahaya untuk bayi, lansia, dan orang yang punya penyakit tertentu. Setelah suara protes dari masyarakat semakin banyak, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur akhirnya mengambil sikap. Mereka mengeluarkan fatwa yang menyebut bahwa sound horeg hukumnya haram jika digunakan secara berlebih dan menimbulkan gangguan. Suara keras yang melebihi batas wajar dianggap bisa membawa lebih banyak mudorot dibanding manfaatnya. Nggak soal kebisingan, MUI juga menyoroti aksi joget campur antara laki-laki dan perempuan, pakaian tidak sopan, serta hiburan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meski begitu, sound horeg masih diperbolehkan selama digunakan secara wajar dan pada acara positif. Lalu bagaimana respons pihak pemerintah lainnya? Kementerian Hukum dan HAM menanggapi hal ini dengan mengatakan kalau pertunjukan seperti sound horeg tetap diakui sebagai karya seni, tapi jika pelaksanaannya melanggar norma sosial atau hukum, tetap bisa dibatasi. Ada aturan dalam undang-undang yang melarang karya seni yang bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan moral. Langkah tegas juga mulai dilakukan oleh Polda Jatim. Mereka sudah menyatakan pelanggaran pada sound horeg yang digunakan secara sembarangan. Setelah banyak menuai kritik, pelaku usaha sound horeg mencoba mengambil langkah baru. Mereka mengganti nama jadi Sound Karnaval Indonesia. Sound Karnaval Indonesia. Sound Karnaval Indonesia ya. Harapannya, nama baru ini bisa menghilangkan kesan negatif dan membuat kegiatan mereka lebih mudah diterima masyarakat. Namun perubahan nama ini tidak serta-merta disambut positif. Banyak yang menilai penggantian nama hanyalah cara untuk menghindari fatwa haram dan aturan pemerintah. Sebab yang dikeluhkan masyarakat bukan sekedar nama, tapi suara keras dan gangguan yang ditimbulkan. Tapi MUI Jawa Timur menegaskan kalau meskipun namanya berubah, kalau praktiknya masih sama, suara tetap membengkakkan telinga, mengganggu lingkungan, dan bahkan disertai pelanggaran norma seperti pakaian terbuka atau minuman keras, maka tetap saja dianggap meresahkan dan hukumnya haram. Masalah utama bukan sekedar nama, tapi volume suara dan dampaknya bagi masyarakat. MUI juga menyinggung bahwa batas aman suara menurut WHO adalah 85 desibel. Jika melebihi itu, tetap bisa membahayakan kesehatan. Sementara itu, pemerintah Jawa Timur sedang menyusun aturan baru untuk mengatur kegiatan ini. Harapannya, ke depan sound horeg karnaval bisa tetap jadi hiburan rakyat, tapi tanpa merugikan orang lain. Warganet juga menanggapi hal ini dengan cukup beragam. Ada yang mendukung perubahan ini dan berharap bisa jadi langkah awal pembenahan, tapi nggak sedikit juga yang menganggap ini cuma akal-akalan dan tidak menyelesaikan masalah utama. Di balik dentuman suara dan lampu warna-warni, kita diingatkan bahwa hiburan bukan soal seberapa keras musik diputar, tapi seberapa nyaman semua orang bisa menikmati tanpa rasa terganggu. Apapun bentuknya, kalau sudah menyusahkan tetangga, maka saatnya kita tanya ulang, masih pantaskah disebut hiburan? Dari sini kita belajar, kalau bersenang-senang itu boleh, tapi jangan sampai menyusahkan, dan perubahan bukan cuma soal nama, tapi soal tanggung jawab. Karena hidup berdampingan artinya saling jaga, dan hiburan yang paling indah adalah hiburan yang tidak menyakiti siapapun. Setiap zaman punya bentuk hiburannya sendiri, tapi apapun bentuknya, satu hal nggak boleh hilang, rasa hormat pada sesama. Semoga ke depan semua pihak bisa lebih bijak, baik yang membuat, menikmati, maupun yang mengatur. Karena hiburan yang baik bukan soal kerasnya suara, tapi besarnya dampak baik yang ditinggalkan. Bagaimana menurut kamu? Sound horeg ini masih layak dilestarikan atau sudah waktunya dibatasi? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.